HP Samsung ini udah turun harga dan lagi cuci gudang. Pertama kali launching harganya 2 jutaan, sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 900 ribuan aja. Dan ini spesial, gironya sudah hardware. Mantep banget. Kalau kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang lagi cuci gudang. Nah, smartphone ini tuh brandnya dari Samsung yang kita dapetin di harga 900 ribuan. Udah jarang banget ya kita bahas HP di bawah 1 juta. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas yang ini. Nah, kalian pasti penasaran banget gimana desainnya, apakah masih layak dipakai, apakah kameranya masih bagus. Nah, kita mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya ini. Ini parah banget sih pengirimannya nih. Oke. Ini dia paketnya, yaitu adalah Samsung S21 teman-teman ya. Nah, gimana dalamnya, apakah masih hidup atau enggak? Ini segel-segelnya kebuka jadinya karena boxnya kegencet. Kayaknya tuh ditaruh di bawah teman-teman ya, jadi boxnya kegencet seperti itu. Dan segelnya udah sobek jadinya. Udahlah, kita langsung aja buka paketnya. Samsung S21 ya. Nah, apa sih saya beli? Karena harganya ya emang terjangkau teman-teman ya. Ya, kalau kita beli Samsung A06 kan harganya masih di 1,4 1,5 juta ya. Kalau ini kita dapetin di harga 900 ribu. Dan ini kita beli varian RAM 3/32 GB teman-teman ya. Kita langsung aja buka teman-teman. Ini ada kartu AM3 yang tentunya nggak perlu dipakai karena sudah ya kadaluarsa. Terus dalamnya, oke, ada apa nih? Oh, ini nggak ada pelindung HP-nya ya, cuma ada kitab-kitab seperti ini aja. Jadi oke lah. Nah, secara box juga Samsung itu emang agak tipis ya boxnya. Kita bandingin sama box-box Transcend Holding, emang kuat gitu loh tuh. Kalau ini emang lembek itu dusnya. Emang mungkin menghemat budget mungkin ya. Sampai Samsung sekarang kan menghemat budget gitu ya. Boxnya itu tipis gitu. Jadi packagingnya itu emang harus dirapikan. Beda nih sama box-box yang ya, seperti ini itu emang keras gitu loh. Tuh, dalamnya pun keras, ini lembek. Makanya kegencet aja udah penyek jadinya. Nih, robek teman-teman ya. Segalnya sobek jadinya. Ini ada HP-nya, kemudian dapat adapter charger. Kalau kita lihat ini maksimalnya sampai 15 watt teman-teman ya. Kelihatan ya? Tuh ya, 15 watt. Jadi udah kenceng di kelas harganya. Kemudian dapat kabel data yang sudah USB Type-C ya. Kemudian ada SIM ejector di sini. Oke, ini ya. Tuh. Lembek banget packagingnya. Emang menghemat budget banget nih Samsung nih untuk seri entry levelnya. Oke, ini dia ya. Nih, Infinity O display karena dia nggak water drop ya. Kemudian ini quad raffle kamera, maksudnya 4 kamera gitu ya. Kemudian ada fingerprint sensor. Oke, ini dia unitnya teman-teman ya. Desain bagian belakangnya seperti ini. Ini kameranya keren juga tuh. Tuh. Ini ada berapa sih kameranya? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kamera ya? Saya kira hanya triple gitu. Ada LED flash di sini, ada fingerprint ya. Ya, di zamannya udah ada fingerprint seperti ini, untuk harganya udah mahal teman-teman ya. Bisa sampai ya lumayan tinggi harganya gitu ya. Ini ada tulisan Samsung. Kemudian sebelah kanan tombol power, volume up, volume down. Bagian atas ini ada lubang mic. Ya. Kemudian sebelah kiri ada SIM tray. Ini sudah mendukung triple slot ya, jadi bisa dual SIM sama 1 micro SD. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang USB Type-C, ada lubang mic lagi, dan ada lubang speaker. Nah, karena ada atas dan bawah lubang mic, mestinya suara mic-nya bagus ya. Jadi itu kelebihan Samsung ya, walaupun seri murah di zamannya sih ya, entry level lah ini ya. Tapi sudah bisa ngasih dual speaker. Digenggam enak juga ya teman-teman, karena desainnya dia nggak ngotak gitu ya di bodinya. Jadi genggam tuh enak. Saya demen banget ya desain seperti ini. HP saya pun pakai Samsung Note 10 Plus ya. Mengapa sih pilih Samsung Note 10 Plus ketimbang HP-HP sekarang? Karena desain di genggam tuh enak gitu loh. Jadi saya khususkan untuk daily driver pakai Samsung. Ini ya. Tuh, emang enak banget digenggam teman-teman.
Ini Samsung Note 10 Plus ya. Ini saya dapetin di harga 2 jutaan, 2,5, cuma ada layar retaknya. Jadi yang penting nggak cyber aja sih. Cuma layarnya udah retak. Ya. Ini HP udah keluaran 5 tahun yang lalu ya, masih saya pakai. Pengennya beli Samsung S25 Ultra, cuma budgetnya terlalu tinggi banget ya. Hampir 20 juta ya kalau trade-in sama HP Samsung ini ya. Saya coba trade-in kemarin, itu saya harus merogoh kocek di angka 20 juta rupiah kalau pengen beli Samsung. Oke, terus saya beli lagi ya, saya mau install beberapa aplikasi dulu. Nah, ini dia tampilan dari Samsung A21s. Maaf ya, tadi saya sebutin S21, beda lagi ya kalau itu ya. Nah, untuk harga launching tahun 2020 untuk varian RAM 3/32 GB itu dijual di angka 2 jutaan, teman-teman ya, 2 jutaan kecil. Dan sekarang di tahun 2025 untuk varian RAM 3/32 GB kalian bisa beli dengan harga 900 ribuan, teman-teman ya. Nah, setelah saya pakai sih ini feel-nya nyaman-nyaman aja, layarnya juga enak. Kita bahas untuk bagian layar ya. Kemudian untuk dimensinya juga nggak terlalu tebal ya, dengan ketebalan di 8,9 mm aja. Kemudian beratnya cuma di 192 gram aja. Oh ya, HP-HP zaman tahun 2020, 2021 itu belum ada IP rating untuk mid-range ya. Dan untuk yang IP rating itu biasanya kelas-kelas flagship. Nah, untuk materialnya ini plastik teman-teman ya, full plastik teman-teman. Kemudian untuk UI-nya, kalian pasti nanya nih, UI-nya apa sih bang? Kita langsung aja masuk ke setting, kita cek tentang ponsel, dan kita cek informasi perangkat lunak. Nah, kalau saya update sih bentuknya dapatnya di Android 12 ya teman-teman ya, jadi nggak ada dapat update yang expand lagi. Nah, Android 12 sih masih cukup menurut saya, belum terlalu jadul-jadul banget. Kemudian ini menggunakan versi One UI versi 4.1. Nah, kelebihan dari HP Samsung adalah UI-nya. Kalau kalian sudah megang HP Samsung, terus pindah ke Oppo, pindah ke Vivo, apalagi pindah ke Transsion Holding, apalagi pindah ke Redmi, itu bakalan feel-nya itu beda banget rasanya gitu ya. Makanya orang tua tuh kalau udah punya Samsung ya Samsung aja. Dan termasuk orang-orang muda pun generasi milenial ya gitu, Gen Z tuh kalau udah megang Samsung sih kayaknya bakalan males megang ke brand lain. Kecuali emang pengen ya kayak iPhone gitu baru ya. Kalau ke Android sih ya Samsung aja menurut saya. Atau nggak upgrade pun pasti seri flagship gitu dipilih ya. Nggak mungkin dong seri bawahannya gitu kalau upgrade teman-teman. Nah gitu. Tapi kalau udah nyaman di One UI ya emang nyaman banget gitu ya. Simple, icon-iconnya pasti kalian tahu gimana bentuknya, terus tata letak dari settingannya sih pasti udah tahu banget kalau udah pengguna Samsung ya. Gitu. Untuk UI sih nggak ada masalah, cuma emang nggak ada update software sampai Android 14 apalagi Android 15. Nah, lanjut kita bahas di bagian layar. Untuk bagian layar ini desainnya ya nih, gini ya. Ini emang trennya pada saat itu seperti ini teman-teman ya. Kalau sekarang malahan saya lihat ini nggak pernah dipakai lagi, tapi pakainya desain yang water drop. Yang menurut saya sih masih kerenan yang desain seperti ini ya. Atau nggak sekarang sih lebih ke zamannya tompel gitu ya, ada yang di tengah-tengah gitu. Cuma kalau di zaman ini memang tren ya di pojok kiri gitu. Ya kayak Vivo juga pakai dulu seperti ini ya. Nih, desain pansolnya ada di kiri gitu. Dan wallpapernya biasanya ngikutin gitu teman-teman ya. Dan ya di zamannya emang asik banget ya. Cuma sekarang udah beralih ke yang ya water drop gitu ya. Kayak seri-seri yang kita lihat Samsung sekarang kan rata-rata water drop gitu ya. Dan ini pun wallpapernya kalian bisa rubah sesuai dengan keinginan kalian yang bisa ngikutin konsol yang ada di kiri ini gitu. Nah, kita bahas bagian spesifikasi dari layarnya. Untuk layarnya dia masih SD Plus teman-teman, jadi belum Full HD nih ya. Kita coba lihat di display info. Ini ya, masih SD Plus ya, ukuran layarnya di 6,5 inch dan tipe layarnya ini belum IPS LCD tapi pakai PLS TFT dari Samsung. Tapi herannya ya kalau kita pegang HP Samsung terus kita pegang Transsion Holding, walaupun layarnya TFT ini lebih enak ketimbang itel HR4 ya. itel HR4, kemudian itel P55 5G yang pernah kita bahas itu lebih nyamanan pakai ini. Sentuhan di tangan juga enak, nggak tahu apa ya, apa bedanya nih, mungkin panelnya dikasih beda ya.
enak aja loh, dan di mata itu nggak bikin perih teman-teman. Saya sudah pakai buat install aplikasi, baru uji coba, itu rasanya enak-enak aja ya. Kalau kita bandingin sama HP entry level yang sekarang gitu, yang harga sejutaan dari Transsion Holding yang masih pakai layar SD Plus gitu ya, masih jauh rasanya. Kalau kalian megang itel layar 4 terus megang ini tuh feelnya beda, sumpah, emang beda banget rasanya ya. Kemudian untuk refresh rate-nya ya ini standar aja, nggak ada perbedaan yang terlalu jauh, masih di 60 Hz. Kemudian untuk kerapatan layarnya di 270 ppi. Untuk maksimal peak untuk brightness-nya ya, atau nits-nya ini ada di 500 nits saja. Multi touch masih 5 jari teman-teman. Jadi kalau kita cek sih masih 5 jarian, jadi belum sampai 10 jari. Itu masih 5 jarian teman-teman ya. Kemudian di sini tuh untuk nonton Netflix yang spesial ya. Saya kira nggak dapat security levelnya sampai L1. Tapi kalau saya cek menggunakan daerah info, itu nih WiFi ini bisa sampai L1. Yang mana kalau kita pakai nonton Netflix ini sih puas banget teman-teman ya. Ya HP 900 ribuan bisa nonton Full HD. Kalau kita bandingin nih sama HP 900 ribuan sekarang kan ada Technospark Go One gitu ya. Ya masih enakan ini untuk bagian layar ya. Apalagi kalau kalian pakai nonton ini lebih enak. Untuk proteksi ini nggak ada. Ya HP 2 juta zaman dulu juga nggak ada proteksi nih ya. Kemudian kita coba cek pakai nonton YouTube ya, apakah enak atau enggak. Cari Dinosaurus 4K seperti biasa. Dan ini masih single speaker aja ya. Jadi belum dual speaker. Sama, seperti belanja, yang paling murah. Coba lihat pemutaran videonya, dia mentoknya sampai apa nih? Dia mentoknya sampai 1080p di 60p saja. Suara speakernya standar aja, karena belum dual speaker. Untuk kualitas warna oke lah ya, nih udah cukup banget teman-teman ya. Iya, ini pansolnya di bawah kan nggak terlalu mengganggu lah, ketimbang yang ada waterdrop sini tuh nggak enak banget dilihatnya, jadul banget kelihatannya. Itulah ya buat nonton ya. Untuk bezel-bezelnya sih standar lah, HP segini agak murah ya. Bezel bawahnya masih tebal. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Untuk bagian performa ini sih nggak wow banget ya. Nggak terlalu fleksi banget juga. Nggak terlalu mid-range banget ya. Emang entry level banget dibuat nih sama Samsung ya. Langsung aja cek di bagian hardware. Kita cek di hardware sini, dia menggunakan Samsung Exynos 850 ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Nah ini ya, Samsung Exynos 850. Dan ini menggunakan 4X Cortex A55 sama 4X Cortex A55 ya. Dan menurut saya sih oke lah ya. Performanya emang nggak dapat skor Antutu 400 ribuan, nggak dapat teman-teman. Jadi skor Antutunya tuh masih ya di bawah 200.000. Nah, di sini tuh kalau kita cek GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 teman-teman ya. Kemudian di sini tuh untuk RAM-nya yaitu RAM-nya 3 GB, storage-nya 32 GB. Tipe RAM-nya adalah LPDDR4X dan tipe memorinya adalah eMMC ya dari Samsung yaitu Samsung DX68 MB, dan baterainya ini standar juga. Baterainya hanya 5000 mAh dengan dukungan charger ya, ini masih di 15 watt aja teman-teman ya gitu. Terus fitur-fitur lainnya dari smartphone ini tuh sudah ada fingerprint, Bluetooth-nya 5.0, Wi-Fi-nya kita coba cek nih Wi-Fi berapa sih dia. Kita cek sensor, aplikasi, mode, Wi-Fi. Nah ini Wi-Fi 5 ya tuh. Gitu teman-teman ya. Untuk performa Antutunya berapa Pak? Kita langsung cek ya Antutu benchmark-nya. Ini dapat skor Antutu cuma segini aja di 175.000 aja ya, dengan skor CPU dapat 63.000, kemudian GPU dapat di 26.000, memori dapat 51.000, dan UX dapat di 33.000 aja teman-teman ya. Jadi untuk skor Antutu hanya dapat segini aja. Tuh. Terus sensornya ini juga lumayan lengkap. Kita coba cek di bagian sensor.
Nah, skor nih ya, sensornya. Cuma sensor cahaya emang nggak ada di HP ini. Ya, tuh. Harga 2 jutaan dulu nggak ada sensor cahaya, tapi sensor giroskop dikasih hardware. Nih ya. Tuh. Oke, kemudian sensor orientasi ada. Lagi ngojek sih udah oke lah ini ya. Magnetic juga ada. Terus kita lanjut nih buat gaming dikit. Kita cobain maksa ya main game PUBG di HP ini. Gimana performanya? Saksikan video ini sampai habis. Kita mau coba tes game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Ini nembak. Baru ngobrol. Nih. Ada headshot lagi. Oke, untuk settingan grafisnya, kita dapat settingan di Smooth Ultra. Kalau di mentoknya sih bisa di SD High. Kita pakai ini aja ya. Balance ini pakai, terus tuh stylenya pakai nih macet ya, tuh. Terus kita realistic stylenya, kemudian gironya sudah kita aktifin, teman-teman. Udah, tuh macet. Emang nih performanya ya seperti inilah. Ngelag-ngelag gitu ya. Gironya hardware sih padahal ya, teman-teman tuh. Oke, kita coba jalan-jalan dulu. Kurang cerah ya. Kita cerahin dulu lah. Tuh. Gak enak sih teman-teman ya. Tuh, ngelag. Aduh. Ngelag. Mana sebenarnya? Oh. Kadang gitu ya, ada frame dropnya loh. Lebih enakan di Tecnospark 30 yang Go One sih ya. Ini terasa banget performanya kurang Exynos nih. Ya mungkin itu aja untuk uji coba gamingnya teman-teman ya. Saya mau lanjut main dulu. Kita uji berikutnya adalah di bagian kamera. Selanjutnya kita bahas untuk bagian kamera. Nah ini adalah spesial banget ya. Makanya saya beli di harga 900 ribuan. Nah ini kameranya lumayan oke setupnya ya. Kamera utamanya di 48 megapiksel. Nah kamera keduanya ada ultrawide 8 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Nah, kalau teman-teman beli ini pasti sih kepincut sama kameranya. Ya, ada kamera ultrawide-nya. Kemudian kamera depannya di 13 megapiksel dan perekamannya mentoknya sampai 1080p 30 fps. Nah, jadi dia pengaturan dari kameranya atau UI kamera teman-teman ya. Di sebelah kiri ada portrait, ada foto ya. Kemudian ada video. Perekamannya mentok di 1080p di 30 fps atau Full HD 30 fps. Bisa kamera ultrawide. Tuh. Cakep banget ya. Dan di sini tuh saya herannya padahal gironya sudah hardware, tapi settingan untuk Ace atau Ultra Steady itu nggak ada di sini. Ya, ini mungkin ya Samsung nggak ngasih ya. Kalau kasih kan cakep banget hasil kameranya, apalagi ini sudah dual mic. Mesti sih suara mic-nya tuh terdengar dengan jelas gitu ya. Nah, di sebelah kirinya, sebelah kanan maksud saya ada mode Pro. Ini mode Pro seperti ini teman-teman ya. Untuk ISO-nya mentoknya sampai 800 saja. Kemudian white balance-nya bisa sampai 10.000K. Gitu. Ya, kita langsung aja testing buat kameranya. Apakah bagus atau enggak? Kita cobain di outdoor ya. Hasil kamera dari Samsung A21s seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera normal teman-teman ya. Oh ya, di sini tuh kita nggak bisa mindahin ke kamera ultrawide ya. Jadi kita ngerekamnya kayak gini aja dulu. Ntar baru kita coba di kamera ultrawide. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya oke, cepet lah ya.
Dan suara mic-nya gimana? Mestinya sih terdengar dengan baik karena di sini sudah terdapat dual mic antara atas dan bawah, mesti kedengaran dengan baik teman-teman ya. Nih, kita rekamnya di pinggir jalan. Ini kita rekamnya di siang hari teman-teman ya. Hanya buat uji kamera aja nih. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ke atas seperti ini, pakai jalan seperti ini. Nah, HP ini tuh udah ada gyro hardware-nya. Tapi untuk Ace-nya di kamera nggak ada fitur ya teman-teman ya. Beda nih sama HP-HP sekarang yang udah gyro hardware. Tapi kalau pakai ngerekam tuh kita bisa pindahin ke Ultra Steady. Kalau ini ya seperti ini teman-teman. Pakai jalan gimana? Nih, kalau pakai jalan seperti ini hasilnya. Masih bergoncang gitu loh. Gitu. Nah, kalau rekam muka gimana bang? Apakah hasilnya bagus atau tidak? Kita coba ya rekam muka ya untuk kamera normalnya. Nah, ini kalau rekam muka hasilnya seperti itu teman-teman ya. Ini kita rekamnya di siang hari, mesti agak silau-silau gitu. Dan kalau rekam seperti ini, ya atas seperti ini. Nah, gitu ya kalau kita pakai rekam muka kita. Nah, ini saya beruntung aja ya dapat harga 900 ribuan. Kalau teman-teman nyari sekarang sih paling harga bekasnya aja ya 900 ribuan ya. Untuk baru ini kayaknya udah habis stok gitu. Karena sebelumnya udah dibahas sama Ematek nih untuk HP ini. Oke, kita coba kamera ultrawide lah ya. Nih, kita pindah dulu kamera ultrawide. Nah, kalau ini kita ngerekam di ultrawide. Nah, kalau kita bandingin hasilnya tentunya ya nggak sama ya sama kamera utamanya. Ya, nih hasilnya seperti ini teman-teman ya. HP Samsung yang udah jadul tapi ya lumayan menarik juga nih buat dicoba gitu. Nah, pakai jalan gimana kalau ultrawide ya bang? Kita coba pakai jalan deh. Tuh hasilnya seperti ini kalau pakai jalan. Ya. Oke, ya emang bergoncang-goncang gitu. Nah, untuk kalau rekam muka gimana bang? Nah, kita coba rekam muka ya. Nah, ini kamera belakang ultrawide hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ke atas seperti ini. Nih, teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Komen wow ya. Ini saya males pakai jalan, panas banget soalnya. Nih, oke, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depannya teman-teman ya. Oke, nih hasil kamera depan kita sama rekam ya di Full HD 30 fps atau 1080p di 30 fps. Hasilnya seperti ini kamera depannya. Gimana suara mic-nya kedengeran atau enggak? Kita coba ke dalam dikit lah ya. Nih, kalau kita ke dalam dikit nih suara dari luar emang enggak terlalu kedengeran. Hasilnya seperti ini. Nah, kamera depan masih sama ya, tergoncang kalau kita pakai jalan. Kamera depan dan belakang masih bergoncang kayak gitu lah ya. Padahal ada gyro hardware, jadi bisa dimaksimalkan mestinya. Gitu. Nah, ini untuk hasil kamera depannya gimana? Cakep nggak? Menurut saya sih di harga 900 ribuan sangat menarik sekali, apalagi ada kamera ultrawide. Nah, kayak itu untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit hasil itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Samsung A21s. Menurut Gadget Max sih ini selling point-nya yaitu di kameranya Mas ya, karena ada kamera ultrawide, kamera utama yang 48 megapiksel, dan hasilnya juga menurut saya lumayan bagus ya ketimbang HP-HP yang harga 900 ribuan sekarang, apalagi ini HP turun harga gitu ya. Ya dari performa emang ini standar banget ya. Dari performa ada sekarang itu hanya di 170 ribuan, kemudian layar masih TFT, tapi jujur layar ini lebih enak ketimbang dari Transition Holding ya, dari Tecnospark 3
Go One. Terus kita kalau bandingin sama yang lain juga ini masih enak layarnya ya. Yang masih pakai layar SD kalau kita bandingin sama ini, walaupun ini TFT masih enakan ini teman-teman ya. Apalagi kalau kita nonton Netflix itu bisa sampai L1 levelnya, jadi sudah bisa Full SD. Ya, kalau kalian emang nggak ngeh sama performa, jadi nggak cari performa yang ngebut-ngebut banget, bisa ini jadi pilihannya. Tapi kalau kalian cari performa yang ngebut, bisa pilih Technospark Go One ya, yang bisa ngasih skor AnTuTu hingga 200 ribuan. Tapi ini kameranya ada ultrawide. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya ya. Kalau Gadget Max ada salah ucap atau ada salah apapun, maafin ya. Kita sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Selanjutnya lagi maksudnya. Oke, yuk.